Hai semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan boleh minta like-nya juga. Kalau kalian pernah nonton kartun SpongeBob, kalian pasti tahu karakter Flying Dutchman yang ada di kartun SpongeBob itu. Nah, hari ini aku akan menceritakan mitos-mitos tentang Flying Dutchman. Apakah benar Flying Dutchman itu ada? Tidak hanya daratan, lautan juga menyimpan banyak mitos-mitos. Salah satunya adalah kapal hantu Flying Dutchman. Flying Dutchman merupakan sebuah nama kapal berhantu yang selalu dianggap sebagai pertanda buruk bila kalian melihatnya di lautan. Kisah tentang kapal hantu ini dipercaya datangnya dari Eropa. Dikutip dari laman Ensiklopedia Britannica, Flying Dutchman dalam legenda maritim Eropa merupakan kapal berhantu yang ditakdirkan untuk berlayar selamanya. Menurut mitos, jika ada pelaut yang melihat kapal ini di lautan, maka akan ada pertanda buruk yang terjadi kepada kapalnya atau kepada orangnya. Tentunya banyak yang penasaran dari mana sebenarnya legenda ini berasal. Ada versi yang mengatakan, Kapten Van der Decken mempertaruhkan keselamatannya dengan gegabah bersumpah untuk mengelilingi Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan selama badai berlangsung. Ternyata sumpah tersebut membuat dia dikutuk sehingga terjebak dan tinggal di lautan untuk selamanya. Sejalan dengan itu, dilansir dari Marine Insight, Flying Dutchman ini ternyata adalah bagian dari armada kapal perusahaan Hindia Timur Belanda. Kapal ini ternyata dulunya membawa rempah-rempah, sutra, pewarna, dan barang-barang eksotis lainnya dari Asia ke Eropa. Kapal itu ternyata terjebak badai saat akan pergi ke Amsterdam. Ada yang mengatakan setelah itu kapalnya itu hilang ataupun tenggelam. Tidak ada yang tahu pasti mengenai berita kapal ini. Sekarang tentang Kapten Flying Dutchman-nya sendiri. Menurut beberapa orang, kapten dari kapal Flying Dutchman ini bernama Hendrik van der Decken. Hendrik ini bekerja untuk kapal Belanda pada abad ke-17 dan merupakan satu dari dua orang yang menjadi kapten di kapal Flying Dutchman ini. Jadi ternyata kaptennya itu ada dua orang. Nah, ceritanya dalam pelayarannya Hendrik ini ke Amsterdam, Hendrik berpikir untuk mendirikan permukiman di dekat Cape of Good Hope di Afrika Selatan sebagai tempat istirahat jika ada arus deras. Jadi istilahnya dia ingin mendirikan satu tempat istirahat di tengah jalan. Jika memang ada badai, kapal-kapal itu bisa berlabuh di sana dan orang-orangnya bisa beristirahat di sana. Namun naas, saat kapalnya ini sedang berlayar di Tanjung, ada badai dahsyat yang melanda dan membuat kapal ini terancam terbalik. Kru mendesak kapten untuk memutar balik kapalnya, tapi ternyata kaptennya ini memerintahkan mereka untuk terus maju. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, saat itulah sang kapten bersumpah akan berhasil melewati badai dan mengelilingi Tanjung meski sampai hari kiamat. Menurut mitosnya, ternyata sumpahnya itu membuat marah para dewa yang kemudian menghukumnya dan menjebaknya di kapal untuk selamanya. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa iblis yang mendengarnya menghukumnya untuk berlayar selamanya dengan perahunya. Namun jika ada seorang wanita yang setia mencintainya, maka dia bisa terbebas dari kutukannya itu. Makanya Kapten Hendrik ini hanya bisa berhenti berlayar 7 tahun sekali, supaya dia bisa pergi ke darat untuk mencari cinta sejatinya. Namun ada cerita lain yang menceritakan bahwa kapten ini ternyata bentrok dengan kelompok pemberontak kelas atas yang berakhir dengan terbunuhnya kepala pemberontak ini. Setelah itu, kru kapalnya ini bertanya kepada kaptennya apakah mereka akan melanjutkan perjalanan. Sang kapten malah menjawab bahwa dia akan mencapai tujuannya sampai pada hari pembalasan. Hal tersebut membuat Flying Dutchman bernasib mengarungi lautan selamanya bersama dengan kelompok orang mati. Namun ada juga cerita rakyat alternatif yang menyebar di kalangan masyarakat, di mana diceritakan bahwa orang-orang di kapal Flying Dutchman ini melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat bersifat setan, dan mereka ini semuanya sombong saat menghadapi badai di Tanjung, sehingga menyebabkan kapal mereka itu terhempas ke dalam pusat badai dan tidak bisa berbalik arah. Makanya menurut cerita rakyat ini, kapal Flying Dutchman ini dikutuk untuk berlayar di lautan selamanya tanpa pernah mencapai dermaga atau pelabuhan. Penampakan Flying Dutchman. Flying Dutchman selalu terlihat dari kejauhan, kadang-kadang disinari dengan lampu cahaya redup. Nah, penampakannya ini juga banyak versi. Menurut sumber, legenda ini berasal dari Belanda, tapi ada juga yang mengklaim bahwa ini berasal dari sandiwara Inggris. The Flying Dutchman yang diterbitkan pada tahun 1826, yang ditulis oleh Edward Fitzwall, dan novel Phantom Ship, yang ditulis pada tahun 1837 oleh Frederick Marryat. Kemudian diadaptasi oleh cerita Belanda yang berjudul Het Vliegende Schip, maaf kalau salah sebut, yang artinya The Flying Ship, oleh pastor Belanda A.H.C. Romer. Beberapa sumber terpercaya mengatakan pada abad ke-17, sang kapten Belanda yang bernama Bernard Fouquet mengarungi lautan dari Belanda ke Pulau Jawa dengan kecepatan yang luar biasa. Ada yang curiga bahwa kapten ini sepertinya meminta bantuan iblis untuk mendapatkan kecepatan yang sangat tidak masuk akal itu ke kapalnya. Namun di pelayaran menuju Tanjung Harapan, tiba-tiba ada cuaca buruk sehingga kapalnya ini oleng. Lalu ada awak kapal yang meminta kepada kapten supaya kapalnya ini diputar balik dan pelayaran dihentikan. Tapi sang kapten tidak mau. Lalu dia berkata, "Aku bersumpah
tidak akan mundur dan akan terus maju menembus badai untuk mencapai kota tujuanku, atau aku beserta seluruh awak kapalku akan dikutuk. Tiba-tiba ada badai yang menghantam kapal ini dan mereka semua kalah melawan cuaca, sehingga terkutuklah mereka selamanya. Sang kapten bersama awak kapalnya menjadi jasad hidup dan berlayar untuk selamanya di lautan. Mereka ini dikutuk untuk berlayar selamanya di 7 lautan yang berbeda. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa muncul penyakit berbahaya di kalangan awak kapal, sehingga kapal ini tidak diizinkan untuk berlabuh di pelabuhan manapun. Sejak itu, kapal dan seluruh awaknya ini dihukum untuk berlayar selamanya, sehingga tidak pernah berlabuh atau menepi. Menurut beberapa sumber, hal ini terjadi pada tahun 1641. Ada juga yang menebak sepertinya ini tahun 1680 atau 1729. Dan Luzern atau Belanda disebut sebagai rumah sang Flying Dutchman. Mitos-mitos juga mengatakan bahwa apabila ada kapal modern yang melihat kapal Flying Dutchman ini di lautan, dan jika kapal modern ini memberikan sinyal kepada kapal Flying Dutchman ini, maka kapal modern ini akan tenggelam dan celaka. Bagi pelaut, pertemuan dengan kapal Flying Dutchman ini merupakan pertanda bahaya bagi mereka. Konon ternyata ada cara supaya menghindar berpapasan dari kapal Flying Dutchman ini, yakni dengan memasang tapal kuda di tiang kapal, diperuntukkan sebagai perlindungan kapal mereka. Ada beberapa penampakan Flying Dutchman yang sempat didokumentasikan. Yang pertama, pada tahun 1823, Kapten Howard HMS Leven mengisahkan bahwa dia sebenarnya sudah 2 kali melihat sebuah kapal kosong yang terombang-ambing di tengah lautan, namun dalam sekejap mata kapal itu menghilang. Kemudian pada tahun 1835, ada sebuah kapal berbendera Inggris yang dikepung oleh badai di lautan, didatangi oleh sebuah kapal asing yang disebut-sebut sebagai Flying Dutchman. Kemudian secara tiba-tiba kapal asing yang mendekati mereka ini seperti akan menabrak mereka. Namun anehnya, sebelum kedua kapal ini saling bertabrakan, kapal asing yang akan menabrak mereka ini hilang dalam sekejap. Kemudian pada tahun 1881, 3 anak kapal HMS Bakchite, termasuk King George V, melihat sebuah kapal tak berawak yang menentang arus. Keesokan harinya, salah seorang dari awak kapal mereka ditemukan meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Di tahun 1879, awak kapal SS Pretoria juga mengaku pernah melihat kapal hantu Flying Dutchman ini. Kemudian di tahun 1939, kapal Flying Dutchman ini terlihat di Malcolmsburg. Beberapa orang menyaksikan kapal tersebut. Kapalnya terlihat sudah sangat tua dan usang, dan dalam sekejap mata hilang di pandangan mereka. Di tahun 1941, ada beberapa saksi mata yang mengatakan, di pantai Glencar, mereka menyaksikan sebuah kapal asing yang usang menabrak batu karang dan terpecah menjadi 2. Namun setelah dilakukan penyelidikan di TKP ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian di tahun 1942, 4 orang saksi telah melihat sebuah kapal kosong memasuki perairan Table Bay, kemudian menghilang. Seorang pegawai mendokumentasikan penampakan tersebut di dalam catatan hariannya. Di tahun 1959 yang terakhir, awak kapal Start Magellan kembali melaporkan bahwa mereka melihat sebuah kapal misterius yang terombang-ambing di lautan dalam keadaan kosong karena mereka melihat dari teleskop mereka. Nah, itu dia beberapa mitos tentang kapal Flying Dutchman ini. Bagi kalian yang pelaut atau pernah melaut, apakah kalian sendiri pernah menemui kapal Flying Dutchman ini di lautan? Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Bagi yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan boleh minta like-nya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.